Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 4 Maret 2021. Bagaimana kabar saudara? Baik-baik saja? Bagaimana dengan kabar portfolio saudara? Minus semua? Merah semua? Semoga masih minus tipis ya. Atau kalau enggak, ya kita berharap saja market bisa segera rebound. Nah, bagi yang panik hari ini, bagaimana nih Pak? Kondisinya bagaimana dengan market? Saya akan sedikit membagikan. Bukan menenangkan, bukan menghibur, tapi kita coba melihat data saja. Oke, kita coba lihat data. Sebelumnya kita udah bikin video kemarin kalau IHSG naik dan antisipasi tingkat volatilitas yang tinggi. Jadi sudah bilang loh ya, hati-hati dengan volatile. Bisa naik, bisa turun. Seberapa besar, seberapa tinggi dia naik, seberapa tinggi juga dia bisa turun. Dan kita lihat chart composite hari ini. Ya, ini dia. Saya zoom sedikit, geser. Nah, ini. Lihat dari sini, ya, dari titik ini, dia naik, terus dia turun. Perhatikan, levelnya. Masih di level yang sama, bukan? Dan good news-nya adalah dia masih ada di atas lendang. Itu good news-nya. Dan coba kita lihat historicalnya. Lihat nih. Waktu di bulan Februari, ya, sempat naik dan dia turun. Tertahan selendang, lihat dia bagaimana? Rebound lagi. Tapi lihat nih. Kalau Bapak Ibu kita petakan ya. Naik turunnya, kita petakan naik turunnya. Sebenarnya masih di level area yang nih. Seberapa besar dia naik, dia turun. Ini sebenarnya kalau ditarik sampai ke sini masih sama sebenarnya. Nih, tuh lihat tuh. Ini bottomnya yang candle walaupun hijau tapi dia sempat merah dulu loh. Dia sempat merah dulu dan ini sama tuh, lihat tuh. Masih sama, ya kan? Terus satu lagi yang ini. Nah, ini masih di range yang sama, ya, masih di range yang sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai sideways, ya, masih bergerak di sideways. Cuma kemarin good news-nya kan kita bilang, oh dia udah bisa breakout, tapi ternyata dia turun lagi. Nah, dia tertahan di selendang. Kita lihat, selendangnya kan juga tipis. Kita lihat perdagangan dalam 2 hari ini. Entah besok, entah hari Jumat. Ini kan, ini sudah Kamis, sorry, kita lihat besok. Nanti kita lihat perdagangan besok ya, besok tuh gimana. Secara ini kan sudah, sorry. Nah, kita lihat perdagangan besok ya. Tinggal besok nih, akhir minggu. Kalau besok koreksi lagi, kita berharap ya di hari Senin dia bisa mantul lagi. Ya kita tinggi positif saja, tinggi positif ya. Walaupun sebenarnya banyak orang yang mengatakan, wah ini kecil kemungkinan untuk dalam waktu dekat dia rebound. Banyak hal, khususnya karena harga komoditinya juga turun ya, nikelnya turun, bam bam bam. Terus ada lagi isu China bubble. Maksudnya China bubble itu maksudnya sebenarnya ekonomi belum berjalan dengan baik, tapi seakan-akan sudah recovery. Amerika pun sama. Amerika tuh kuartal ini kan juga sama. Ini bulan-bulan ini juga sama. Mereka juga laporan keuangan dan sebagainya, dan mereka jauh lebih tertib, lebih cepat karena teknologi institusi finance-nya mereka sudah sedemikian maju ya. Dan laporan keuangan yang terakhir membukukan bahwa di kuartal keempat mereka memperlihatkan suatu kinerja yang bagus, rebound dengan cukup bagus. Jadi kuartal pertama dan kedua 2020 mereka ambiar, nah kuartal ketiga dan keempat mereka rebound. Jadi kelihatannya bagus ya, sehingga membuat inflasi
diperkirakan akan naik. Nah, ketika inflasi diperkirakan akan naik, orang takutkan bunga The Fed juga ikut naik, ya, untuk antisipasi inflasi. Terus orang juga takut, yang kekhawatirannya sudah jalan dulu. Kenapa jalan dulu? Karena surat utang negara, ya, US Government Treasury Bond itu yang 10 tahunan itu juga naik, dan itu naiknya bahkan lebih dulu. Jadi mereka, ya, ini yang sering kali kita bilang, ya, kalau chart discount everything. Jadi ketika beberapa waktu kemarin mereka sudah naik dulu ini. US bond 10 year ini udah naik dulu, dan ini sekarang jadi cukup mengkhawatirkan karena naiknya cukup cepat, signifikan sekali, ya. Nah, sehingga ini kayak efek domino, chain reaction, antara satu hal memicu yang lain, memicu yang lain, memicu yang lain. Dan ini kan banyak kan karena berdasarkan data-data angka aja. Sedangkan di lapangan sebenarnya ekonomi masih not so good lah, masih belum bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini bergerak hanya karena optimisme pasar aja, karena sudah vaksin sudah jalan, sudah bagus semua, pertumbuhan COVID turun, berarti diharapkan ekonominya bakal menggeliat seterusnya, dan seterusnya. Ya, tapi pada kenyataannya kan nggak begitu, ya. Akhirnya apa? Ketika sudah terlalu naik, ada rejection, ada tahanan yang akhirnya membuat harga atau membuat pergerakan juga otomatis juga bergerak turun kembali. Diharapkan juga sama terhadap pergerakan ini, ya, diharapkan akan turun, tapi tidak sekarang, tidak signifikan, tidak besok, tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih akan disertai dengan volatilitas. Tapi kan sudah juga antisipasi, kita juga sudah bilang bahwa pada dasarnya bulan Maret ini juga akan dipengaruhi dengan laporan keuangan, akan dirilis. Yes, betul. Dan hati-hati, cermati, karena apa? Karena laporan keuangan yang dirilis akan keluar laporan keuangan kuartal keempat kan, dan laporan kuartal keempat otomatis akan memperlihatkan kinerja tahunan suatu perusahaan. Dan biasanya pasti ini tahun 2020 ini nggak jauh-jauh dari isu negatif, ya kan, saya sudah bahas di beberapa waktu sebelumnya. Ekonomi kinerjanya pasti akan turun, khususnya di kuartal pertama kedua. Nah, di kuartal ketiga keempat ini walaupun membaik, tapi overall secara keseluruhan kan kinerjanya masih negatif. Omsetnya turun 50%, atau yang tadinya untung tipis jadi rugi, atau kalau nggak ruginya juga yang tadinya rugi tambah dalam lagi ruginya, ya. Ini kemarin ada isu, bukan ada isu, sudah dirilis kalau salah satu operator telco, ya, si Smartfren, ruginya mencapai 1,6 triliun. Wow banget kan, padahal harga sahamnya tidak sejalan dengan laporan keuangan. Sahamnya mah naik, dianya laporan keuangan turun. Nah, itu sebabnya saya ajak teman-teman untuk kita tuh fokus kepada chart, teknikal aja. Jadi sementara kita, ya, fundamental bagus untuk menjadi suatu pijakan, kita memilih saham-saham apa saja sih yang bagus, yang kita layak tradingin. Jadi sehingga ketika kita ada di posisi yang accidentally kita nyangkut, umpamanya belinya bukan nyangkut, tapi belinya dalam posisi lebih mahal, kita bisa melakukan satu action averaging, ya, beli di harga yang lebih murah, average down. Sampai harus begitu dilakukan, ya, tidak apa-apa, dengan catatan kita tahu apa yang kita lakukan, tidak membabi buta. Setiap dia turun kita beli, setiap turun dia beli. Itu sebabnya kita harus lihat chart. Jadi kapan kita harus average down, kapan kita nggak boleh, kita duduk diam. Dan saat ini tadi saya bilang sama teman-teman, jangan belanja dulu deh hari ini, karena ini hari Kamis, besok juga sudah Jumat, dan kita nggak tahu market bisa tambah buruk atau nggak. Kalau besok tambah buruk marketnya, setidaknya posisi kita yang ada hari ini, kalau kita average down, berarti kan nominal kita tambah banyak. Jadi ketika turun, minus kita tambah dalam. Itu bahaya, eksponensial banget, ya. Jadi itu sebabnya saya bilang jangan average down. Average down, tunggu pisau jatuh sampai lantai baru kita ambil, ya. Jangan nangkap pisau jatuh. Jangan nangkap, kalau pisau lagi jatuh terhujam dan kita tak ada dalam tangan, kan luka. Analoginya kasarnya begitu. Don't catch the falling knife, ya. Tunggu sampai dia kena lantai dulu, mantul nggak? Kalau dia nggak mantul, dia udah diem di situ, baru kita ambil, baru kita
naikin lagi. Kayak gitulah sekilas analoginya ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu jelas. Dan untuk perdagangan hari ini, di tengah market merahnya seperti itu, kita berharap asing net buy, tapi ternyata asing hari ini membukukan net sell, yaitu minus 354,3 miliar. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya tadi, ketika saya lihat, wow, turun. Dan volumenya hari ini juga cukup besar, turunnya cukup besar ya. Rata-rata kita bisa lihat dari transaksinya, yaitu transaksi 20 harinya kan 13 triliun, sedangkan hari ini juga 13 triliun. Jadi rata-rata transaksi 20 hari sama hari ini cukup tinggi, sama ya, sama. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya tadinya. Jadi kita stop belanja dulu, kita lihat dalam 1-2 hari ke depan ini bagaimana. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisinya masih besok berniat untuk belanja, saya pikir nanti dulu deh, wait and see dulu. Yang tadi sudah terlanjur belanja, kalau besok harganya turun lagi dan sudah ketemu stop loss, disiplin saja dulu ya. Di sini kuncinya Bapak Ibu melakukan disiplin ya. Kita bagaimana bisa beli barang murah kalau kita tidak disiplin? Yang ada ketika barang itu murah, jadi murah kita nggak punya peluru, dan ketika naik kita cuma bisa berharap dia naik dan kita berharap balik modal. Jadi tidak berharap untung. Ya, ya itu yang susah ya. Oke. Terus bagaimana dengan sektoralnya ya? Coba kita lihat secara sektoral bagaimana. Ini saya hapus dulu kotak-kotak ini. Nah, secara sektoral seperti Bapak Ibu lihat ya, sektor agri masih flat ya, masih nggak kemana-mana, dan harga komoditinya juga, padahal harga komoditinya membaik, tapi kinerja sektoralnya masih belum kemana-mana, masih belum oke. Ya, dia terpantul dari support, tapi kan masih cuma sekian persen, cuma 0,04% doang. Good news-nya adalah karena dia masih bergerak flat, ini terhitung seperti dia itu kayak anti badai. Karena apa? Kinerja yang lain hari ini merahnya dalam sekali Bapak Ibu. 1%, 2%, ya rata-rata sektoralnya pun ambiar. Coba kita lihat basic industry. Basic industry, nah ini minus 1,58%, menguji level supportnya di bawah lagi ya. Nah, kita cuma bisa berharap ini bisa lanjut naik apa enggak. Trendline parallel channel-nya apakah bisa menjadi suatu support yang baik apa enggak ya. Kemudian selain basic industry ada consumer. Consumer juga sama, menguji level selendang ya. Sempat turun dalam, tapi menjelang penutupan dia bisa rebound, minus 0,34%. Dengan yang menopang kinerjanya ya, ada HM Sampurna, ada Gudang Garam ya, yang tadi pelan-pelan rebound menjelang penutupan. Terus ada basic sudah, finance. Bagaimana dengan finance? Nah, finance juga merahnya cukup dalam, minus 1,79%. Lalu habis finance ada infrastructure. Wow, infrastructure juga minus 1,71%. Terus miscellaneous industry minus 1,33%. Mining yang agak dalam, mining nih, minus 2,87% ya. Ini yang saya bilang tadi ya, harga nikelnya ambiar, beberapa harga komoditi juga turun, yang especially harga nikel lah, karena perdagangan kita tahu bersama ya, sektor mining beberapa bulan terakhir ini ditopang dengan pergerakan harganya nikel ya. Walaupun coal tadi sempat naik lumayan ya, emiten-emiten coal lumayan, ada Adaro, ada Indi juga lumayan bisa rebound. Terus ada habis mining ada trade minus 0,57% dan masih oke, tertahan di selendang. Lalu ada properti ini yang bagus nih, anomali ya, plus 0,46%. Jadi Bapak Ibu, untuk besok, pergerakan besok, kita antisipasi yang sudah koreksi cukup dalam, kita berharap dia rebound, dan yang nggak koreksi ya, yang plus. Jadi kita coba lihat apakah bisa menopang untuk besok. Dan ya, kita coba aja masuk ke rekomendasi saham seperti biasa, dan saya ajak sebelum saya masuk ke rekomendasi saham, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya channel YouTube kami. Dukung kami untuk semakin berkembang lagi, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami melakukan upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapat notifikasinya. Dan silakan komen yang butuh masukan.
saham apa yang mau dibahas, silakan. Dan tentu saja kami juga butuh masukan untuk semakin channel YouTube ini semakin berkembang lagi. Oke, 5 rekomendasi saham yang akan saya bagikan hari ini adalah pertama yaitu SMGR. SMGR hari ini koreksi lagi tapi dia membentuk doji, yaitu saya melihat menarik nih, karena apa? Dia turun, kena support dan dia mantul, dia pullback ya, dan berharap dia bisa rebound lagi. Biasanya sih akan baik biasanya, ya berdasarkan historicalnya beberapa kali semen Gresik sinyalnya cukup jelas. Kemudian selain semen Gresik ada Adaro. Adaro dari sideways-nya dia sudah mulai hijau. Lihat, perhatikan besok jika Adaro mampu naik ke atas V-line ya. Kalau dia bisa mampu di atas V-line itu menarik banget. Ya, oke. Kemudian Sumarkon. Nah, Sumarkon ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena sekali lagi dia pullback dari level support dan candlenya hari ini hijau. Anomali ya, plus 1,7%, termasuk bagus ya, kinerjanya termasuk bagus. Terus kemudian ada Bank BTN, satu-satunya sektor finance yang saya lihat oke banget ya. Turun, nyenggol support, naik lagi dan posisinya 0,47%. Kita lihat bagaimana selendang bisa begitu baik ya. Persis tuh, berhentinya di selendang, pucuk selendang persis, sudah kayak berdiri di puncak gunung gitu ya. Pernah lihat foto orang berdiri di puncak gunung? Ya, ya kayak gitulah kira-kira fotonya. Terus terakhir adalah MAPI. Wow, ini juga sama. Ini semua yang saya pilihkan adalah saham-saham yang hari ini berhasil ditutup hijau dan sudah tertahan level support ya. Silakan diatur strateginya untuk trading esok hari. Kalau memang nggak perlu beli, ya jangan beli, santai aja. Rekomendasi ini saya berikan hanya bagi Bapak Ibu yang posisinya masih alokasi dananya masih cukup banyak, yang sudah punya trade strategi yang mungkin, wah saya untung saya nggak kena. Kenapa? Karena saya masuk kemarin money management baru masuk 20%, 30% alokasi dana. Saya masih punya peluru banyak. Saya ini cut loss nggak apa-apa. Saya cari posisi yang baru lagi untuk bisa narik lagi, untuk bisa tutup profit, untuk tutup cut loss yang kemarin dan sebagainya. Oke, itu dulu dari saya, Winner Stocks Indonesia di Market Review perdagangan tanggal 4 Maret 2021. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk bikin trading plan-nya dan happy profit semua. See you tomorrow. God bless.